Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar deso. Kenapa bisa segitu lamanya? Terlalu greedy. Mohon maaf terjadi ke KKN. Kami tidak mau ini terulang kembali. Udah di-cross-check ke Kaisang belum, Mas? Wes, dibuktikan aja. Nek aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Dasar deso. Lalu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar deso. Ekonom senior Rizal Ramli kembali melayangkan kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Duit dari bisnis jualan pisang doang, kita jualan martabak. Sombong amat. Loh, gini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Enggak, kadang-kadang itu orang aneh ya. Saya sama Kaisang dilabelin tukang martabak, tukang pisang goreng, kan bisnisnya bukan cuma itu. Kita kan udah bermain lama di sektor ini dan ya bisnisnya bukan cuma itu. Dan kadang-kadang orang kaget. Menurut Rizal Ramli, argumen yang menyatakan bahwa anak dan menantu Jokowi yang kini menjabat sebagai kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum tidak sepenuhnya benar. Rizal Ramli mengatakan di negeri ini semifinal seorang pejabat bisa membangun dinasti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN untuk warganya dengan mudah. Enteng katakan pilih lewat pemilu. Argumen itu tidak sepenuhnya benar di negara semi pedel bapak dengan mudah membangun dinasti KKN untuk keluarganya, bisnis maupun politik, kata Rizal Ramli. Dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @rizalramli pada Minggu 29 Mei. Seseorangnya juga menyinggung suntikan dana hingga ratusan miliar rupiah ke bisnis yang Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu bisnis yang dijalankan oleh kedua anak Jokowi. Itu tidak wagu, menemukan dapatan suntikan ratusan miliar hanya dengan bisnis pisang cendol yang tidak laku, ujarnya dikutip dari terkini.id. Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi netizen yang menyebutkan iri kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang anak menantu dan iparnya adalah pejabat negara. Rizal Ramli membalas bahwa ia tidak iri kepada orang yang semi-otoriter dan tidak becus mengurus negara. Mantan Menteri Koordinator Sumber Daya dan Maritim ini juga menyebutkan Presiden Joko Widodo membangun dinasti KKN. Menurutnya orang yang menyebutnya R tersebut adalah contoh pembela Presiden Joko Widodo. Ini contoh buzzer RP pembela Jokowi, kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya, sebagaimana dikutip pada Selasa 31 Mei. Saya merasa komentar-komentar itu hanya bisa datang dari kedunguan atau kemalasan mencari informasi atau memang dari niat jahat untuk membelokkan persepsi masyarakat. Orde baru, bikin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Dan ini menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek. Menurut saya ngapain sih Pak Jokowi? Udah tenang, udah bagus, bikin ribut begini, bikin masalah. Ya silakan dilaporkan. Kalau salah ya kami siap. Tapi saat ini itu memang nggak ngecek seperti apa belakangnya, ternyata ada pembakaran. Itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya cek aja, cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja. Kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Tuh itu. Kita kalau hanya satu orang ngomong, emang lu siapa? Jadi ngomong.
Kan suaranya Dedi sama suaranya tukang beca atau suara saya sama tukang pacul kan sama aja. Satu suara kan? Satu suara ya. Itu harus ingat tuh, kadang-kadang kita nih sok karena kita katanya politician atau anggota apa gitu, merasa suaranya satu itu sama suara 1000 rakyat jelata. Ya enggak lah. Nggak bisa mewakilkan gitu. Nggak bisa lah. Mikirnya asik, kritik aja. Dia pikir Pak Jokowi itu tidur gitu. Dia kritik aja, dia belum tentu buat apa. Kalau dia tanya dirinya, gue udah buat apa buat Republik ini? Kali belum ada apa-apa. Ngomong doang. Ngapain ini sama orang semi-otoriter ngurus negara, ndak becus, dan bangun dinasti KKN, ajimu selanjutnya. Adapun netizen yang membuat cuitan menyindir Rizal Ramli. Keluarga Jokowi yang menjadi pejabat, sebagaimana diketahui anak kedua Presiden Jokowi, yakni Raka Buming Raka, adalah wali kota Solo. Bukan hanya itu, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, adalah wali kota Medan, dan baru-baru ini adik Presiden Jokowi yang bernama Hidayati juga menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Rizal Ramli menyindir apakah Presiden Jokowi tidak memahami perjuangan anti KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme, dan konflik kepentingan Bung Karno Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Kalah nekat ini, ndak ngerti, ndak paham perjuangan anti KKN, kata Rizal Ramli, atau ndak paham etika pejabat negara, tidak boleh konflik kepentingannya. Oh ya, penjelasannya tambahnya Rizal Ramli. Rizal mengungkapkan bahwa pasca pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi, mereka potensi konflik kepentingan semakin besar. Bahkan ekonom Universitas Indonesia ini menyindir bahwa mereka tidak memahami etika pejabat negara, dengannya tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Ini disebut Rizal sebagai KKN terjadinya politis, meyakini perbuatan penyelenggara negara berpotensi melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan negara. Rizal menegaskan akan adanya konflik kepentingan dengan posisi Ketua MK sebagai bagian keluarga Presiden Jokowi, mengkhawatirkan akan berimplikasi terhadap aturan-aturan hukum dan konstitusi. Ekonom senior Rizal Ramli juga meninjau klasemen Joko Widodo yang selama ini dianggap rakyat tetapi kebijakan tidak pro rakyat. Dia menyindir bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berada dalam perjuangan demokrasi, tetapi dia memanfaatkan demokrasi, membangun politik, dinasti dan semi-otoriter. Tidak pernah memperjuangkan demokrasi, tapi menarik manfaat dari demokrasi ketika berkuasa, menarik mundur demokrasi dan bangun sistem semi-otoriter dan dinasti KKN, ucap Rizal Ramli. Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mengatakan dirinya untuk KKN dan operator sejak masih menjadi mahasiswa. Rizal Ramli bahkan rasakan dinginnya jeruji besi sebagai aktivis demo Soeharto. Itu anti KKN, anti otoriter. Sudah sejak zaman mahasiswa ITB dengan kawan-kawan. Diadili dan dipenjara 1,5 tahun di Sukamiskin. Track record RR itu konsisten anti KKN dan anti otoriter. Siapapun yang berkuasa di dalam maupun di luar pemerintah, gitu aja ribet, katanya. Besok ramai juga menilai bahwa Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik melebihi presiden manapun. Bung Karno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur kalah negatif. Ini nggak ngerti tentang perjuangan, paham etika, pejabat negara tidak boleh konflik kepentingan. Jelasnya. Nggak, kadang-kadang itu orang aneh ya. Saya sama Kaisang dilabelin tukang martabak, tukang pisang goreng. Kan bisnisnya bukan cuma itu. Kita kan udah bermain lama di sektor ini dan ya bisnisnya bukan cuma itu. Dan kadang-kadang orang kaget. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Tapi saat timbul itu memang nggak ngecek seperti apa belakangnya, ternyata ada pembakaran. Itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya cek aja, cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Loh itu. Dan ini menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek.
Saya merasa komentar-komentar itu hanya bisa datang dari kedunguan atau kemalasan mencari informasi atau memang dari niat jahat untuk membelokkan persepsi masyarakat. Dan ini menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek.